warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid Baitul Amal, wabil khusus sahabat kami Imam Masjid Baitul Amal, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa berita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Pada pagi yang berbahagia ini, sebagaimana tema yang disodorkan kepada kami mengupas tentang ibrah, yakni pelajaran dan manfaat dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Makkah menuju ke kota Yasrib atau yang kemudian kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Khusus hijrah yang kita bahas adalah hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Karena kita tahu dalam catatan sejarah bahwa Rasulullah mencoba hijrah meninggalkan Mekah dalam kerangka untuk memperluas ajaran Islam. Bukan hanya beliau hijrah menuju ke Madinah, tapi sebelumnya Rasulullah juga pernah mencoba menyebarkan agama Islam ke Habasyah. Sebelumnya Rasulullah juga pernah berusaha untuk membawa Islam ke Taif. Tapi di dua tempat sebelumnya tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Maka peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah inilah yang membawa perubahan yang dahsyat bagi masa depan Islam. Dalam pembahasan ini, waktu yang kurang lebih setengah jam ini akan kita kupas tentang bagaimana hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah berkenaan dengan peristiwa persiapan hijrah Rasul, proses hijrahnya Rasul, kemudian tentang bagaimana situasi 3 hari Rasul di Gua Thur, perjalanan beliau bertolak ke Madinah. Nanti di setiap segmen akan kita cari ibrah atau hikmah dan pelajaran di balik peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang persiapan hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari dikemukakan wa tajahaza Abu Bakrin qibal al-Madinah faqala lahu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rislika fa inni arju ayyudana li. Faqala Abu Bakrin, wa hal tarju dhalika bi abi anta? Qala na'am. Fahabasa Abu Bakr nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyashabahu wa ala farahilataini kanata indahu warqas samuri wa huwal khabatu arba'atu ashhur. Dari Abu Bakar radhiyallahu an, pada saat bersiap-siap berhijrah ke Madinah, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, diamlah engkau wahai Abu Bakar di tempatmu. Sesungguhnya aku berharap semoga aku mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar kemudian mengatakan kepada Rasulullah, sungguh demi ayahku sebagai tebusan, apakah benar engkau mengharapkan itu? Rasulullah menjawab, iya benar. Maka Abu Bakar berharap dalam dirinya bahwa dia benar-benar mendampingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah. Maka beliau memberi makan 2 hewan tunggangan yang dimilikinya dengan dedaunan samur selama 4 bulan. Kita tahu dalam sejarah asal muasal hijrahnya Rasul menuju ke Madinah, pada saat musim haji, sejumlah penduduk Madinah menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka menawarkan seandainya Rasulullah mau berhijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, maka niscaya penduduk Madinah siap menerima kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada tawaran seperti ini, akhirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan beberapa orang sahabat untuk lebih dulu berangkat ke Madinah. Salah satu di antara sahabat yang lebih dulu berangkat ke Madinah adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Umar itu berangkat hijrahnya sudah duluan, ya. Dan sahabat yang lain seperti sahabat Mus'ab bin Umair, Rasulullah mau berhijrah masih menunggu izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di satu sisi beliau punya rencana, tapi di sisi lain belum ada izin dari Allah, maka beliau menemui Abu Bakar As-Siddiq yang singkat kata, Abu Bakar, siap-siaplah engkau nanti kalau suatu ketika akan berhijrah, karena aku menunggu dan berharap siapa tahu Allah memberikan izin kepadaku untuk hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Maka Abu Bakar ketika mendapatkan kabar ini merasa cukup gembira, lalu seketika menyiapkan kendaraan yang akan digunakan oleh Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis ini, sampai-sampai Abu Bakar saking senangnya kendaraan unta yang mau dibawa oleh Rasul ini nanti, yang mau jadikan kendaraan ini, ya, sampai dipersiapkan, diberikan makanan yang cukup 4 bulan sebelum berangkat. Jadi 4 bulan itu dikasih makanan rumput, ya, yang dalam hadis ini disebut dari dedaunan samur, salah satu jenis rumput yang cukup bagus di Jazirah Arab. Ini persiapannya. Lalu kemudian persiapan yang lain. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dalam sejarah. Rasulullah melakukan planning yang cukup matang dalam menghadapi hijrah ini. Jadi secara manajemen, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq benar-benar mempersiapkan strategi dan manajemen yang bagus pada saat hendak melaksanakan hijrah ini.
Apa buktinya? Kalau Rasulullah bersama Abu Bakar melakukan planning dan manajemen yang bagus. Pertama itu tadi, disiapkan kendaraan. Ya, jadi tidak asal-asalan hijrah ini. Ya, dan itu nanti akan menjadi pelajaran bagi kita bahwa memperjuangkan Islam itu tidak cukup hanya dengan niat yang baik, tapi harus dengan strategi dan manajemen yang baik. Karena Rasul sudah contohkan. Pertama apa? Menyiapkan kendaraannya. Abu Bakar sudah menyiapkan, bahkan biar kendaraan cukup kuat dikasih makanan yang bergizi 4 bulan sebelum berangkat. Kemudian beliau juga menyiapkan penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraikid. Ini orang non muslim. Abdullah bin Uraikid ini orang musyrikin, belum beragama Islam. Kenapa perlu penunjuk jalan? Apakah Abu Bakar tidak tahu jalan ke Madinah? Karena Rasulullah, ini bagian strategi juga, bagaimana menempuh rute perjalanan dari Mekah ke Madinah itu menggunakan rute yang tidak biasa dilewati orang. Maka nggak sembarang orang yang tahu jalan ini. Salah satu di antara orang yang sangat terkenal pada saat itu sebagai penunjuk jalan yang handal adalah Abdullah bin Uraikid. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Abdullah bin Uraikid ini orang Yahudi. Ya. Tapi karena diambil dari sisi profesionalnya, maka Rasulullah pun memilih dia. Kemudian beliau juga menyiapkan pengembala guna mendukung proses hijrah. Ada seorang laki-laki namanya Amir bin Fuhairah. Ini salah satu pembantunya Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq seorang saudagar yang banyak memiliki pembantu. Maka seluruh SDM yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq pun dikerahkan. Salah satunya adalah Amir bin Fuhairah. Nanti apa tugas Amir bin Fuhairah akan kita jelaskan. Beliau juga menyiapkan keluarganya, namanya Asma binti Abi Bakrin. Asma ini adalah saudara kandung dari Aisyah radhiyallahu anha. Juga sudah dirundingkan nanti ketika hijrah Asma diberikan tugas tersendiri dalam hijrah ini. Dalam peristiwa hijrah ini, ya, masing-masing sudah ada tugasnya. Jadi ada kendaraan Abu Bakar yang menemani perjalanan Rasulullah, Abdullah bin Uraikid penunjuk jalan, Amir bin Fuhairah itu nanti orang yang bertugas mengacaukan jejak-jejak Rasulullah. Karena pada masa dulu Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui orang ini pergi kemana, itu salah satunya adalah melihat tapak kakinya. Dari rumah ini dirunut. Amir bin Fuhairah nanti ini pembantunya Abu Bakar, menggembala kambing. Tujuannya menggembala kambing itu untuk menyamarkan jejak perjalanan Rasulullah pada saat hijrah. Jadi kalau tapak kaki orang lewat, kemudian banyak kambing yang sudah lewat, kan susah lagi dilacak, ya. Sementara Asma menyiapkan akomodasi dan makanan. Pengorbanan Abu Bakar yang mengerahkan keluarga dan orang-orangnya untuk melindungi Nabi dalam dakwah. Ini juga strategi yang diatur oleh beliau. Hijrah bukan sesuatu yang tauqifi, sehingga memerlukan strategi. Jadi hijrah itu tidak sebagaimana mukjizat yang dijamin oleh Allah keberhasilannya. Maka Rasulullah atur sedemikian rupa bagaimana hijrah ini berhasil. Karena hijrah merupakan pelajaran praktis bagi para mujahid untuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi hijrah tidak sebagaimana Isra dan Mi'raj yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi merupakan perjalanan yang membutuhkan strategi, membutuhkan pikiran, membutuhkan tenaga, membutuhkan pengorbanan, maka harus diatur sedemikian rupa. Maka dari peristiwa ini dapat kita ambil satu ibrah dari persiapannya ini. Pertama, persiapan dan kesiapan adalah salah satu tanda qiyadah atau kepemimpinan yang sukses, yang menyadari bahwa segala sesuatu harus diukur dan berusaha untuk mencapainya dengan menghindari kerugian sekecil-kecilnya. Kita tahu dalam peristiwa hijrah ada jalan yang penuh duri, penuh bahaya, memerlukan tokoh-tokoh yang memiliki sifat tertentu dan terlatih dengan baik. Kemudian yang ketiga, dari hijrah ini menempuh perjalanan memerlukan pendamping, dan Rasulullah telah mempersiapkan pendamping yang terbaik dalam peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di balik hijrahnya Rasul, begitu ada kabar Rasulullah hendak hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, maka terjadilah rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kenapa? Mungkin ada kita yang tanya, kenapa orang hijrah kok dilarang? Bukankah kalau Nabi Muhammad pergi ke Madinah malah enak orang-orang kafir Quraisy? Enggak ada lagi yang mengganggu kekufuran mereka. Ya, mungkin ada yang tanya begitu. Justru sebaliknya, orang-orang kafir Quraisy membaca kalau sampai Rasulullah itu hijrah meninggalkan Mekah lalu menuju ke Madinah, menyebarkan Islam di Madinah, dan di Madinah banyak orang yang memeluk agama Islam, maka Islam akan menjadi kuat. Kalau Islam itu menjadi kuat, orang-orang kafir Quraisy Mekah yang selama ini memusuhi Rasulullah khawatir umat Islam yang selama ini tahu Rasulullah itu dimusuhi akan punya kekuatan yang besar melawan kekuatan kafir Quraisy ini. Makanya dihalangi. Kalau kita yang awam bisa jadi punya pikiran, bukankah makin enak kalau Rasulullah nggak ada, mereka leluasa? Tidak begitu mikirnya. Justru mereka membaca kalau sampai Rasul ke Madinah, Islam besar, banyak pengikutnya, ini ancaman yang bisa sewaktu-waktu akan melawan kekuatan kafir Quraisy di Mekah. Dan pada akhirnya akan betul. Ya, maka orang kafir Quraisy takut kalau Nabi hijrah mampu memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan mereka. Akhirnya kafir Quraisy melakukan rapat di satu tempat namanya Darun Nadwah. Kalau ada yang tanya, Pak Ustaz, Darun Nadwah itu ada di mana sekarang kalau kita pergi haji umrah? Darun Nadwah itu sekarang sudah masuk kawasan Masjidil Haram. Dulu ada satu tempat ketika masa-masa Rasulullah, satu tempat untuk tempat bermusyawarahnya orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, namanya Darun Nadwah, tidak jauh dari Ka'bah. Tapi sekarang begitu ada perluasan Masjidil Haram sudah tidak ada lagi. Kalau masih juga tanya rumahnya Rasulullah ada di mana, ini kan kita membaca sejarah ya. Rumah Rasul ada di mana? Kita yang pernah haji umrah, kalau rumah Rasulullah saat beliau dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah, itu letaknya yang sekarang jadi perpustakaan Mekah itu. Tapi ketika Rasulullah sudah menikah dengan Siti Khadijah, maka letak rumah Rasul itu posisinya tidak jauh dari Marwah. Kalau kita sa'i antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah. Di Bukit Marwah,
kalau keluar sedikit, bagi kita yang pernah haji umroh, ada kawasan ya kamar mandi dan tempat wudhu. Maka di sekitar inilah rumah Rasulullah bersama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Sementara kalau ditanya rumah Abu Bakar sebelah mana? Karena nanti kita tahu dalam perjalanannya Rasulullah itu berangkat dari rumahnya lalu menghampiri Abu Bakar di rumahnya. Rumah Abu Bakar itu sekarang posisinya yang ditempati Hotel Hilton. Jadi ada Hotel Hilton itu adalah rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka bagi kita yang pernah haji umrah, di Hotel Hilton itu ada satu musola, mereka menyebutnya masjid ya, Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di kawasan hotel itu ada tempat sholat namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut Masjid Abu Bakar As-Siddiq? Karena dulu rumahnya Abu Bakar di kawasan Hotel Hilton ini. Begitu rapat, orang kafir pun melakukan perencanaan strategi. Ya, bagaimana biar Rasulullah itu tidak jadi hijrah. Ketika berembuk, semua usulan ini deadlock, tidak ada kata sepakat. Maka dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, datanglah kemudian iblis yang menyerupai orang tua. Jadi iblis datang di tengah-tengah musyawarahnya, orang-orang kafir Quraisy menjelma sebagai orang yang tua, memberikan usulan. Apa usulannya? Singkat kata usulannya, biar Nabi Muhammad ini benar-benar tidak jadi hijrah, lalu kemudian tidak bersiko kepada kabilah-kabilah yang ada di Mekah, maka mereka mengusulkan, karena begini, bagaimanapun Rasulullah itu sebagai seorang Nabi dan Rasul, lalu kemudian ada sejumlah keluarga Rasulullah itu yang belum memeluk agama Islam. Situasi yang seperti ini ternyata menyulitkan orang-orang kafir yang lain. Contoh, ya, ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, itu senantiasa dilindungi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, dilindungi oleh pamannya yang bernama Abbas, karena tahu Quraisy ini suku yang sangat terhormat. Maka iblis mengusulkan, biar tidak ada risiko, nanti begitu Muhammad keluar dari rumahnya, maka rumah Nabi Muhammad dikepung. Masing-masing kabilah mengirimkan utusan. Begitu Nabi Muhammad itu keluar, maka dibunuh saja rame-rame. Semua suku terlibat, sehingga ya, kabilah Quraisy tidak bisa menuntut kepada kabilah yang lain. Kenapa? Karena semua terlibat dalam pembunuhan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian hasil keputusan disepakati oleh Abu Jahal. Ya. Tidak lama kemudian benar-benar ya, izin datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diizinkan untuk berhijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Malam hijrah pun terjadi. Ya. Ini kalau kita lihat petanya, ya, kalau kita lihat petanya, di mana posisi rumah Abu Bakar As-Siddiq yang ada di lingkaran biru itu dulu seperti sejenis pegunungan, tapi sekarang sudah berubah menjadi Hotel Hilton. Ya. Sementara ya, di sampingnya ada Ka'bah, lalu di sebelah sininya adalah rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita tunjuk di sini, ini rumah Nabi, ya. Ini rumahnya Abu Thalib. Jadi ya, urutannya seperti itu. Karena dalam kisah malam itu Rasulullah berangkat,
ditunggu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sementara riwayat yang lain mengatakan di rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti usulan iblis tadi, rumah Rasul sudah dikepung oleh siapa? Setiap kabilah mengirimkan pemudanya yang paling kuat, yang tangguh untuk berperang dengan senjata yang cukup, mengepung rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasul agar tidur di tempat tidurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, engkau silahkan tidur di tempat tidurku. Kenapa? Karena malam ini rumah ini akan dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Nanti begitu aku keluar, engkaulah yang akan tinggal di tempat tidurku. Dan Ali bin Abi Thalib sanggup menjawab sami'na wa ata'na. Iya, kami dengar dan kami mentaatinya. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, posisi Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah bukan untuk senang tapi untuk siap dibantai, dan beliau sanggup melakukannya. Akhirnya benar, di malam hijrah terjadi, Rasulullah dibimbing oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pada saat keluar disuruh membaca surah Yasin dari awal sampai pada kalimat waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa abshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mata mereka penutup dan di belakang mereka penutup. Aku tutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengambil segenggam pasir kemudian ditiupkan ke hadapan orang yang mengepung rumah Rasulullah ini. Apa yang terjadi? Sebagaimana bunyi ayat tadi, seketika mereka tertidur lelap. Maka selamatlah kemudian Rasulullah menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka itu kalau kondisi kepepet boleh mengamalkan ayat ini. Ya, dikejar orang mau dibunuh, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fahum la yubsirun. Insyaallah enggak kelihatan kalau orangnya tidak tahu. Saya dulu Kiai Jamsuri waktu di pesantren ketika baca tafsir ini, ada santri yang usil mencoba mengamalkan ayat ini tapi untuk tujuan tak betul. Ya, apa? Bawa sepeda motor lewat depan pos polisi tak pakai helm, baca ayat ini. Ya. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim. Ada pos polisi depan pesantren. Ya. Ternyata begitu habis baca ayat ketangkep juga. Begitu ketangkep cerita sama Pak Kiai, Pak Kiai, saya sudah baca ayat itu kok ketangkep juga. Padahal Rasul dulu ketika baca nggak ketangkep. Ya. Kata Kiai saya, ya pasti ketangkep. Kamu ngamalkannya di mana? Di depan pos polisi depan pesantren Pak Kiai. Iya, karena polisinya juga baca ayat yang sama. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Akhirnya Rasulullah meneruskan perjalanannya ke lokasi Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana hadis yang tidak sebutkan tadi. Maka ya seperti yang kami sampaikan, ya, Rasulullah keluar setelah membaca ayat ini, seluruh kafir Quraisy yang mengepung kemudian tertidur. Ini rentetannya. Begitu tertidur, maka Rasulullah pun meneruskan perjalanan bersama Abu Bakar As-Siddiq dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan hijrahnya. Orang Mekah kalau mau ke Madinah itu mestinya mengarah ke sebelah utara, karena posisi Mekah itu berada di selatan Madinah. Tapi Rasulullah tidak langsung mengarah ke utara. Kemana? Beliau berputar ke arah selatan agak ke timur, ke sebelah tenggara. Kemana beliau? Ke sebuah tempat namanya Gua Thur. Ya, beliau melangkah menuju ke Gua Thur. Ya, maka memang cerita ini saling berkelindan, ya. Maka menjelaskannya
Ya, Rasulullah habis keluar kemana? Ke Abu Bakar. Habis itu berangkat menuju ke Gua Thur. Ya. Nanti dikisahkan ketika di tengah malam Rasulullah sudah sampai di Gua Thur. Menjelang subuh, orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah tadi bangun. Ya. Begitu bangun ditengok di dalam rumah masih ada orang berselimut. Dibongkarlah itu selimutnya. Betapa terkejutnya, ternyata yang ada di dalam selimut itu bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib. Terkejut mereka. Engkau Ali? Iya. Kemana Muhammad pergi? Maka Ali bin Abi Thalib balik bertanya, bukankah kalian yang di luar? Mestinya kalau ada orang pergi dari rumah, orang yang di luar yang lebih tahu kemana arah perginya. Dari tadi kalian mengepung rumah ini. Akhirnya Ali bin Abi Thalib sempat dipukul dan seterusnya. Lalu kemudian ya, mereka lalu pada akhirnya mencari tahu kemana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi. Dari kisah ini yang sudah kita sebutkan tadi, ibrah yang kita ambil pertama, kita patut mencontoh keberanian Ali bin Abi Thalib yang rela mengorbankan dirinya demi agama Islam, demi cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau yang jadi Ali bin Abi Thalib kita. Kalau Ali kan jelas ya menggantikan posisi Rasulullah untuk apa? Siap dibantai. Tapi sikapnya sami'na wa ata'na. Coba kalau yang jadi Ali bin Abi Thalib kita, mungkin bukan sami'na wa ata'na. Kalau yang jadi Ali bin Abi Thalib kita mungkin sami'na wa fikirna. Ya, saya dengar tapi saya pikir-pikir dulu lah ya, nampaknya resikonya besar betul ya. Menggantikan posisi Nabi untuk siap dibantai, tapi beliau sanggup melakukannya. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada agama Islam ini. Ini pelajaran berharga dari peristiwa ini. Ya. Yang kedua, peristiwa ini menunjukkan dalam peristiwa hijrah Nabi, menunjukkan kepada kita peran pemuda. Karena tahu ya, pada saat Ali bin Abi Thalib itu menggantikan posisi tidurnya Rasulullah di tempat tidurnya, Ali bin Abi Thalib masih berusia sekitar 21 sampai 23 tahun. Kenapa ada sampainya Pak Ustadz? Tinggal ngitung pakai tahun Hijriah apa tahun Masehi. Ya. Kalau hitungan tahun Hijriah sekitar 23 tahunan. Kalau hitungan Masehi mungkin sekitar 21 tahunan. Tapi sudah sanggup memperjuangkan Islam dengan cara mengorbankan dirinya, menggantikan di tempat tidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kembali pada kisah tadi. Akhirnya Rasulullah sampailah di Gua Thur. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan pernah ya menuju ke Gua Thur. Jadi hari ini kalau mau ke Gua Thur itu mendaki. Perjalanan kurang lebih dari Masjidil Haram sekitar 6 kilo dari Masjidil Haram. Posisinya berada di atas puncak gunung. Kalau hari ini pengen masuk ke sana, kurang lebih mendaki itu sekitar 1,5 jam. Dan tidak ada pepohonan, semuanya bebatuan. Coba bayangkan ya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, beliau kurang lebih berusia sekitar 53 tahun. Karena Rasul diangkat menjadi sebagai Rasul 40 tahun usianya. Ditambah beliau mendakwakan Islam 13 tahun. Jadi sekitar usia 53 tahun beliau. Tapi sanggup mendaki gunung yang curam, yang terjal, bebatuan, tidak ada pepohonan, tidak ada pegangan, sanggup dilakukan. Dikisahkan Bapak Ibu sekalian, begitu mau masuk, Abu Bakar minta izin masuk duluan
Untuk apa? Untuk memastikan tempat persembunyian ini aman bagi Rasulullah. Kalau ada batu yang kira-kira membahayakan, disingkirkan. Kalau ada lubang-lubang yang barangkali khawatir ada binatang buas, ditutup. Begitu dirasa aman, Rasulullah dipersilahkan masuk. Disitulah lalu kemudian terjadi dialog. Ya Rasul, seandainya kita menunduk sedikit saja, jejak kita akan ketahuan oleh mereka orang-orang yang mengkepung gua ini ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, sebuah riwayat mengatakan di saat ya Rasulullah bersama Abu Bakar dalam gua ini, nampaknya Abu Bakar tadi lupa ada satu lubang yang tidak sempat ditutup, lalu digigitlah kaki Abu Bakar ini sampai kemudian bengkak. Tapi Abu Bakar tidak mengeluh, tidak mengaduh, dia hanya menangis, menahan rasa sakitnya. Rasulullah yang sedang tertidur terbangun, dilihat kaki Abu Bakar sudah bengkak, maka dengan izin Allah kemudian diludailah dengan ludah mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Ini juga kisah betapa Abu Bakar rela dirinya sakit seperti itu, tidak ada lain karena demi cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Rasulullah selamat. Inilah bagaimana sahabat terdahulu yang memperlakukan Rasulullah seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah rencana orang kafir itu sukses yang ingin membunuh Rasulullah? Begitu di rumahnya tidak ditemukan Rasul tapi hanya Ali bin Abi Thalib, singkat kata akhirnya ada orang yang memberitahu di tengah malam ada dua orang yang mengendap-endap ke arah sebelah tenggara. Singkat kata pada akhirnya mereka sampailah ke Gua Thur. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 30, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka ayukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu wahai Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu serta membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah pun menggagalkan tipu daya itu, karena sebaik-baik tipu daya adalah tipu daya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka punya rencana, Allah punya rencana, tapi yang pasti terjadi adalah rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Rasul? Ya, inilah kondisinya. Begitu tiba di Gua Thur, Abu Bakar menjaga Nabi dengan cinta yang tadi sudah saya kisahkan. Lalu kemudian selama di Gua Thur 3 hari, Amir bin Fuhairah menggembala domba di sekitarnya. Tujuannya apa? Menghapus jejak dengan jejak domba gembalaan yang tadi saya sebutkan. Karena dulu kalau ingin tahu orang ini pergi kemana, ditengok saja dari rumahnya, tapak kakinya mengarah kemana. Maka dengan menggembala domba di sekitar Gua Thur, tapak kaki Rasulullah bersama Abu Bakar nggak akan terdeteksi lagi, karena sudah dikacaukan oleh tapak kaki domba-domba ini. Ya, kita nggak terfikir. Inilah cara terdahulu bagaimana menghapus jejak orang. Maka Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar ini, itu pokoknya menggembala domba di sekitar Gua Thur. Tujuannya menghapuskan jejak tapak kaki Rasulullah bersama Abu Bakar biar tidak ketahuan mengarah kemana. Tujuan kedua juga menyiapkan makanan minuman untuk Rasulullah selama berada di Gua Thur. Kemudian ada lagi Abdullah bin Abi Bakrin, ya, yang ditugasi kalau siang hari mencari berita aman apa belum kalau seandainya Rasulullah mengarah ke Madinah. Tapi ketika malam, Abdullah bin Abi Bakr menemani Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq ikut nginap di gua. Ini tugas anak dari Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah. Oleh sebab itu
kita sadari hijrah itu bukan tauqifi tapi membutuhkan strategi. Singkat kata, pada akhirnya ketemu juga ya, orang kafir Quraisy memperkirakan Rasulullah berada di Gua Thur, tapi itu tadi ya, wa makarallah wa huwa khairul makirin, wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Mereka punya tipu daya, Allah pun juga punya tipu daya, tapi sebaik-baik pembalas tipu daya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merencanakan membunuh Rasulullah, Allah merencanakan untuk menyelamatkan. Pasti yang terjadi keselamatan. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Bukan dengan tentara yang kuat dan hebat, tapi mengutuskan makhluk yang lemah. Apa? Sarang laba-laba didatangkan oleh Allah, menempel di mulut gua, sehingga ketika orang kafir mau masuk, berkesimpulan di dalam ini pasti tidak ada orang. Kalau ada orang, sarang laba-labanya sudah rusak. Ternyata masih utuh, orang nggak jadi masuk. Didatangkan sarang merpati lengkap dengan telur dan burungnya. Ada orang kafir Quraisy mau masuk gua, ditengok sarangnya kok masih utuh. Akalnya berpikir, kalau ada orang masuk pasti sarang ini sudah rusak saat dilewati, pasti di dalam nggak ada orang. Maka setelah 3 hari 3 malam, Rasulullah Muhammad SAW pun akhirnya selamat dari kejaran mereka. Inilah posisi guanya. Jadi kalau pengen tahu posisi Masjidil Haram di sini, Jabal Surnya di sini, ya. Posisi Jabal Sur ada di sebelah sini. Dan kalau kita menuju ke Mekah, di atas inilah. Jadi sering orang tanya jamaah, Pak Ustadz, posisi guanya kok nggak kelihatan? Posisi guanya persis di puncaknya sana. Jadi di paling atas, pokoknya mendaki paling puncak, nanti sampailah di situ ya, Gua Thur namanya. Beda dengan Gua Hira ya, ini Gua Sur, lebih tinggi dibandingkan Gua Hira kalau kita mendaki. Dan kalau ingin tahu kondisi guanya kurang lebih seperti ini. Bagi kita yang pernah masuk, hanya seukuran paling 2 atau 3 orang bisa bertempat tinggal. Rasulullah tinggal di tempat ini kurang lebih selama 3 hari 3 malam, ya. Inilah yang kami sampaikan tadi. Dalam Quran, ucapan Rasulullah kepada Abu Bakar direkam, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Singkat kata, karena waktu ya, dari peristiwa ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya hikmah pelajaran yang bisa kita petik. Nabi keluar pada waktu akhir malam, kemudian mengarah ke jalur selatan ke arah Yaman, ya, menunjukkan keindahan rencana, pengetahuan yang sempurna tentang masalah yang ada, mempelajari dan membaca apa yang ada di benak musuh. Kedua, kalau ada yang tanya kenapa Umar bin Khattab sudah hijrah duluan sebelum Rasulullah berangkat, pertama karena yang memberikan petunjuk itu Rasulullah. Untuk apa? Tujuannya memastikan bahwa penduduk Madinah siap menerima kedatangan Rasulullah bersama kaum muslimin untuk menetap di Madinah. Maka Umar berangkat duluan. Cuma dari sisi pendalilan, kalau Sayyidina Umar hijrah atas nama pribadi dan bertanggung jawab atas dirinya pribadi, sedangkan Rasulullah berhijrah atas nama pemimpin dan dakwah umat, maka hijrahnya Rasul itu bisa menjadi bagian hujjah syariah di dalam Islam. Yang terakhir, akhirnya Rasulullah pun bertolak menuju ke Madinah. Dalam detik-detik setelah 3 hari 3 malam berada di Gua Sur tadi, beliau berangkat tanggal 1 Rabiul Awal, ya. Asma bin Abu Bakrin pada saat hendak berangkat, karena kita tahu perjalanan Mekah Madinah itu kurang lebih butuh waktu 2 minggu, maka membutuhkan perbekalan yang cukup.
Oleh sebab itu putri Abu Bakar yang bernama Asma ditugasi untuk mempersiapkan perbekalan. Karena bekalnya banyak, nggak cukup, maka sampai tali pinggangnya Abu Asma ini dibelah jadi dua. Yang satu untuk mengikat makanan, yang satu dipakai. Maka itu Asma binti Abi Bakrin sampai dapat julukan Dzatu Nitokoin, perempuan dengan dua tali pinggang. Kenapa? Tali pinggangnya dikorbankan demi untuk mengikat makanan perbekalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah dan Abu Bakar berkendaraan, 2 ekor unta yang telah disiapkan oleh Abu Bakar tadi. Lalu Abdullah bin Uraikid, orang musyrik, menjadi penunjuk jalan Rasulullah. Oleh sebab itu disimpulkan, bolehkah kita bekerja sama dengan orang non muslim? Ya, di sini ulama menjawab boleh mengambil tenaganya orang non muslim yang dapat dipercaya dan tidak membahayakan agama. Kita yang jadi bosnya, dia hanya jadi pesuruh kita, itu boleh. Ali bin Abi Thalib menyusul setelah 3 hari guna mengembalikan amanah penduduk Mekah yang ada pada Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah rute perjalanannya, ya. Yang saya sampaikan tadi, kenapa perlu menyewa orang? Kalau rute yang umum ini, tapi ketika hijrah ambil rute yang jalur hijau, maka butuh penunjuk jalan, ya. Jadi kalau yang coklat itu jalur umum, orang biasanya kalau ke Madinah jalurnya itu. Tapi ketika hijrah, biar jejaknya tidak mudah dilacak oleh orang kafir, Rasulullah menempuh perjalanan yang berbeda, jalur warnanya hijau itu, ya. Maka butuh penunjuk jalan, itu fungsinya itu. Terakhir, ya, hikmah pelajaran, kaum musyrikin yang memusuhi Nabi dan mendustakannya tidak mendapatkan seorang pun yang lebih amanah dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ketika Rasul masih di Mekah, diam-diam sebenarnya banyak orang-orang musyrikin Mekah itu yang menitipkan barang berharganya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dulu seperti bank. Banyak orang yang punya harta dititipkan kepada Rasulullah. Kenapa kok begitu? Karena Rasul itu dari kecil dikenal orang yang dapat dipercaya, Al-Amin itu. Maka sebelum berangkat, diantaranya menugaskan Ali bin Abi Thalib. Nanti ketika hijrah disuruh berangkat belakangan, tugasnya apa? Mengembalikan barang-barang titipan yang telah dititipkan kepada Rasul ini untuk dikembalikan kepada mereka yang berhak, ya. 2, kebiasaan penguasa zalim mengejar dai walaupun sudah tidak lagi berada dalam wilayahnya untuk memadamkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, kepiawaian Rasulullah menempatkan potensi para sahabat, ya, tidak pernah keliru menempatkan pada posisi sehingga salah di dalam menerapkannya. Kita tahu, ya, salah satunya kalau ada pertanyaan, kenapa yang jadi teman perjalanan Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar bin Khattab? Ini ada rahasia. Umar bin Khattab itu sahabat yang sanggup berjuang bersama Rasulullah. Tapi Umar bin Khattab itu sahabat yang sangat mengedepankan logika. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq yang selalu apapun yang dikatakan Rasul langsung diikuti. Maka kita ingat, ya, beberapa kali, ya, Umar bin Khattab kalau ada kebijakan Rasulullah yang kira-kira kurang masuk di akal, beliau bertanya. Termasuk salah satu ungkapan yang sering kita dengar ketika hendak mencium Hajar Aswad, apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab? Wahai batu, engkau adalah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak sudi menciummu. Orang yang mendepankan logika. Maka dalam situasi yang sulit, ya, tipologi seperti Umar bin Khattab kurang pas.
Tipologi yang cocok untuk berteman ketika dalam situasi sulit ini adalah ya sosok Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ditempatkan oleh Rasul untuk urusan lain. Apa? Mendobrak duluan, datang berangkat hijrah duluan. Untuk apa? Mengkondisikan Madinah biar siap menerima kedatangan Rasulullah bersama kaum muslim. Jadi itu contoh betapa Rasulullah seorang ahli manajemen bisa menempatkan potensi kualitas sahabat sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Ya, ini salah satu pelajaran penting dalam hijrah Rasulullah SAW. Setelah beliau menempuh perjalanan, singkat kata akhirnya sampailah Rasulullah ke Madinah. Sebagian riwayat mengatakan perjalanan itu kurang lebih ditempuh ya selama kurang lebih sekitar 2 minggu. Ya, barulah beliau sampai di Madinah Al-Munawwarah. Tempat yang dituju pertama kali adalah daerah kawasan Kuba. Inilah Bapak Ibu sekalian, masih panjang slide ini tapi cukup sampai di sini barangkali ya, karena ini bicara sirah tentu cukup panjang, tapi mudah-mudahan apa yang kita kupas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua dalam kerangka memahami tentang sirah nabawiyah berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami kembalikan kepada moderator. Kalau sekiranya mungkin dianggap sudah cukup, kita bisa akhiri. Tapi kalau ada yang ditanyakan mungkin singkat, ada waktu 5 menit, kita berikan kesempatan. Monggo, silakan. Ada apa salah satu orang itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang dipakai ini pola pikirnya Umar. Iya. Bukan pola pikirnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan Khulafaur Rasyidin yang 4 itu menjadi uswah bagi kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, kata Rasulullah. Wajib bagi kalian mengikuti aku dan mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin Mahdiyyin. Yang dimaksudkan adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari 4 tipologi kepemimpinan sahabat ini, masing-masing itu punya kelebihan, ya, dan saling melengkapi satu sama lain. Kalau toh hari ini barangkali yang cukup populer hanya persoalan kepemimpinannya Umar bin Khattab, karena kebetulan barangkali yang gemar mempelajari tentang sirah hari ini banyak kalangan anak muda. Ya, kalau anak muda itu yang pengennya yang tegas, jelas, ya, maka ya selalu yang dikedepankan adalah Umar bin Khattab. Padahal
tiga khalifah yang lain juga punya kontribusi yang sangat besar untuk agama Islam, yang itu nggak boleh kita kesampingkan. Bagaimana peran Abu Bakar As-Siddiq, ya, salah satu di antaranya yang paling penting, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah meredam terhadap orang-orang yang punya anggapan bahwa beberapa syariat itu sudah tidak berlaku dengan wafatnya Rasulullah. Salah satunya di antaranya pada masa Abu Bakar As-Siddiq, jasa besar Abu Bakar apa? Ada sekelompok umat Islam yang enggan membayar zakat karena punya anggapan dengan wafatnya Rasulullah zakat sudah nggak ada lagi. Maka kemudian dengan tegas orang-orang ini diperangi oleh, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sehingga kemudian persatuan umat Islam kembali utuh. Jasa yang lain diantaranya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada awal wafatnya Rasulullah. Orang punya anggapan bahwa Rasulullah nggak akan wafat, termasuk Umar bin Khattab sendiri, sampai mengatakan, siapa orang yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, akan aku penggal kepalanya, ya. Lalu kemudian berdirilah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad wafat sebagaimana Nabi dan Rasul sebelumnya. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan wafat selama-lamanya. Ini contoh jasa besar yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak boleh kita umat Islam memilah-milah, melebihkan yang satu atas yang lain, karena keempat-empatnya ini harus kita teladani, ya. Bagaimana kelebihan khalifah yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq, punya kelebihan di situ. Umar bin Khattab dengan ketegasannya, ya. Kemudian Utsman bin Affan, ya, punya kelebihan dalam persoalan yang terkait dengan persoalan ekonomi, ya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib adalah sosok khalifah yang bagaimana mementingkan persatuan dan kesatuan umat dibandingkan ambisi pribadinya, sampai beliau berani meletakkan jabatannya khalifah ketika dikudeta oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertimbangan besarnya adalah karena bagaimanapun persatuan dan kesatuan umat itu harus dikedepankan dibandingkan persoalan kekuasaan. Masing-masing punya kelebihan, dan kita umat Islam, ya, diamanahkan oleh Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatai khulafaur rasyidin mahdiin, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, ya. Jadi empat-empatnya ada keteladanan yang bisa kita petik. Walaupun, ya, barangkali yang cukup populer di tengah kita Umar bin Khattab, ya, karena kebetulan yang bahas mungkin anak-anak muda. Kalau anak muda itu yang pengennya kan tegas, ya, jelas, ya lah, itu tipenya Umar bin Khattab. Lah, masing-masing manusia kita yang sekarang hidup ini punya karakter begitu juga. Ustadz lah, ada ustadz tipe Abu Bakar As-Siddiq, lembut, kalau dakwanya santun, tidak pernah bersikap keras sama orang. Jangan disalahkan, memang dia tipologinya tipologi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada mungkin ustadz yang kalau bicara lantang, kalau bicara amar ma'ruf nahi munkar tegas. Kenapa? Karena tipologi bawaannya seperti Umar bin Khattab. Ada ustadz barangkali bukan masalah lembutnya, bukan masalah tegasnya, tapi dia lebih pendekatan dari aspek ekonomi. Itu tipologi Utsman bin Affan. Ada sahabat, ada ustadz yang barangkali lebih mengedepankan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan dibandingkan persoalan khilafiyah, mengedepankan keilmuan dibandingkan persoalan kekuasaan. Itu salah satu keteladanan yang ada pada diri Ali bin Abi Thalib. Lah, hari ini kalau kita lihat ulama, ya, ulama-ulama yang besar pasti tidak lepas dari mewarisi inilah, satu sama lain saling melengkapi.
Kalau semuanya tegas, ya seolah-olah Islam itu kan nggak ada lembut-lembutnya. Tapi kalau semuanya lembut, Islam seolah-olah tidak bisa tegas. Ya maka Allah mentakdirkan ada 4 khulafaur rasyidin itu saling melengkapi satu sama lain, dan itu mewakili tipologi manusia. Nabi Rasul pun juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Ada nabi yang maaf kalau menghadapi umat itu cukup tegas, ya. Seperti apa? Nabi Nuh yang pada akhirnya berdoa, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang kafir ini, karena kalau engkau biarkan maka mereka tetaplah kafir, nanti punya anak kafir lagi, maka datanglah banjir besar. Ya, contoh ada nabi yang begitu. Tapi ada nabi yang penuh kasih, seperti Nabi Isa alaihissalam, seperti Rasulullah. Ya, ada yang nabi penuh kesabaran, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ada nabi yang berdakwah dengan kekuasaan dan kekayaan, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah memberikan contoh cukup komplit, tentu sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi kalau orang memang lembut, Pak, disuruh keras pun akan sulit. Tapi sebaliknya, orang yang memang karakternya keras, disuruh lembek-lembek juga sulit, ya. Itu saling melengkapi, ya. Makanya ustadz itu begitu juga, ya. Bapak mungkin mandang ustadz ini tak tegas. Ini bukan tak tegas, tipologinya Abu Bakar memang, ya. Ini orang kok dakwahnya keras terus, ya. Memang model Umar dia, ya. Ini orang dakwahnya kok yang asing masalah ekonomi terus, ya, Utsman bin Affan, ya. Itu saling melengkapi. Demikian barangkali, ya. Jadi tidak apa-apa kita mengidolakan Umar bin Khattab, tapi ingat tidak boleh mengesampingkan sahabat Nabi yang lain yang memang juga punya fadilah keutamaan mereka. Demikian, wallahu alam bisawab.